Bentuknya tuh emang mirip banget sama mangga, tapi ini bukan mangga loh guys. Ayo, ada yang tahu ini buah apa? Assalamualaikum guys, hari ini aku mau metik buah yang mirip banget sama mangga. Buah ini tuh di tempatku sekarang udah langka guys. Kita nyebutnya buah kemang. Yang penasaran sama rasanya tonton sampai akhir ya guys. Nah ini aku dapet yang udah mateng, jatuh. Dan aroma buah kemang ini tuh khas banget guys. Sekarang aku mau metik buah kemang yang udah tua. Oh ya, di tempat kalian buah kemang ini namanya apa guys? Nah sekarang yuk kita cobain buah kemangnya guys. Nah guys, ini kemangnya. Aromanya tuh khas banget. Mari cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya jangan kalian harap manis ya guys. Sejauh ini aku belum pernah dapet buah kemang yang manis. Nggak kuat asem banget guys. Guys, katanya kita bisa bikin kertas sendiri loh dari gedebok pisang. Emang iya? Yuk kita coba. Assalamualaikum guys. Nah yang pertama kita siapin bahannya dulu. Yang pastinya gedebok pisang. Nah gedebok pisangnya segini aja udah cukup guys. Lanjut kita potong-potong dulu gedebok pisangnya. Habis dipotong-potong kayak gini kita tumbuk. Tapi tumbuknya tuh jangan sampai terlalu halus ya guys. Cukup sampai terlihat seratnya aja. Lalu kita potong-potong biar lebih mudah halusnya nanti guys. Karena ini nanti bakalan kita halusin. Dan langkah selanjutnya kita rebus deh sampai mendidih. Nah sambil nunggu rebusannya mendidih, aku mau nyobain mie bakso geprek yang lagi rame guys. Bikinnya tuh simple banget. Nah yang pertama kita bikin sambelnya dulu. Habis itu kita masukin 1 bungkus kenzeler bakso hotnya. Lalu digeprek sampai tercampur sama sambelnya. Masukin mie geprek yang udah diseduh. Dan terakhir kita tambahkan 1 bungkus kenzeler bakso hot di atasnya guys. Dan sudah jadi deh. Wih merah banget, bikin ngiler abis. Pakai bakso kenzeler temen makan mie. Yummy. 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 Wah pedes, gimana nggak pedes? Coba bakso kenzelernya aja udah pedes. Ini ditambah sambel. Yummy. Wah pedes banget, tapi bikin lagi. Digeprek makin berasa dagingnya guys. Kalian buruan cobain. Rebusan gedebok pisangnya udah mendidih nih. Kita angkat dan tiriskan guys. Gedebok pisangnya kita tunggu sampai dingin dulu. Kalau udah dingin baru deh dihalusin. Oh iya tadi pas ngehalusin aku tambah air ya guys. Nah sekarang mari kita bikin kertasnya. Siapin gedebok pisang yang udah halus, terus air dan saringan. Langkah selanjutnya kita saring gedebok pisang yang udah dihalusin tadi guys. Karena aku nggak ada cetakan buat bikin kertas, jadi aku bentuk kertasnya langsung pakai tangan aja guys. Nah aku taruh di nampan kayak gini. Nah ini udah aku rapihin guys. Dan tinggal kita ulang aja deh kayak tadi sampai dapat bentuk kertas yang kita inginkan. Nah kertasnya udah selesai aku bentuk guys. Supaya lebih cepat keringnya, ini aku bantu keringin pakai tisu guys. Terakhir tinggal kita jemur aja deh sampai kering. Karena ini aku jemurnya udah sore, jadi lanjut aku jemur pas besok harinya guys. Dan sekarang udah kering. Nah sekarang kertasnya udah kering guys. Lanjut kita kopekin. Jangan sampai kotor. Kita rapihin dulu tepi-tepinya. Sekarang aku mau coba nulis di kertas ini guys. Yeay ternyata bisa guys. Bikin kertas sudah berhasil. Selanjutnya kita bikin apa lagi ya guys? Komen. Dadah. Guys kita bisa bikin cincin sendiri loh dari daun pisang.
Assalamualaikum guys, kali ini aku mau bikin cincin pakai daun pisang. Emang bisa dong. Kita pakai daun pisang yang udah kering kayak gini guys. Daun pisang yang udah kering tadi dipotong-potong kayak gini. Terus kita siapin juga kertas yang udah digulung. Untuk ukurannya itu sesuaikan sama jari manis kita ya guys. Siapin lem sama amplas juga. Daun pisang keringnya kita gulung-gulung di kertasnya tadi guys. Dan jangan lupa selalu dikasih lem. Aku ngegulung-gulungnya lumayan lama sih. Kalau aku gulungannya tuh sampai sebesar ini guys. Sekarang kita kasih lem semua bagian, mau yang atas, mau yang bawah, mau yang samping, kita kasih lem semua ya guys. Habis itu kita tunggu lemnya kering dulu. Sambil nunggu lemnya kering, aku mau bikin cemilan dulu guys. Nama cemilannya nugget stick siomay. Pakai Gensler crispy chicken nugget stick. Ini aku pakai bumbu kacang, saus kecap sama jeruk limau guys. Wow, sudah jadi, simple banget kan bikinnya, markicap. Ini sih cemilan yang paling nyeleneh yang aku makan di awal 2025. Crispy, dagingnya tebel, rasanya nagih banget. Yummy. Yummy. Enak guys, dicemilin pakai bumbu kacang gini. Kayaknya pakai bumbu lain juga enak. Lemnya udah kering, kita lanjut bikin cincinnya guys. Kita siapin amplas dan kita amplas bagian sampingnya dulu guys. Setelah diamplas cincinnya aku coba, tapi masih gede banget ya cincinnya. Jadi harus diamplas lagi sampai sekecil ini. Lanjut diamplas bagian depannya. Dan jangan lupa bagian dalam juga harus diamplas ya guys. Sekarang cincinnya udah sesuai sama bentuk yang aku inginkan. Nah, tinggal kita tunggu kering aja deh. Sekarang udah kering dan cincinnya udah siap kita pakai. Cantik kan guys, cincinnya cantik kan? Yeay, berhasil bikin cincin dari daun pisang. Udah lama nih gak makan buah nipa. Yuk kita cari buah nipa, sekalian cari ciput juga guys. Assalamualaikum guys, kalian masih ingat sama buah nipa kan? Iya, buah yang katanya mirip buah lontar itu guys. Nah, sore ini aku mau cari buah nipa. Aku udah nemu beberapa buah nipa nih guys, tapi setelah dicek gak ada yang pas gitu. Ada yang ketuaan, ada yang kemudaan. Yuk kita cari buah nipa yang pas guys. Ada kelapa tuh. Kita cek guys, siapa tahu bagus kan? Dan ternyata bagus guys, kita bawa pulang. Aku bikin talinya gitu biar mudah dibawa guys. Aku belum nemu nipa yang pas guys. Semoga yang ini pas deh guys. Yuk kita cek. Ini ada bekas orang gitu. Jangankan pas, isinya aja belum ada. Ya udah deh, aku mau cari ciput nipa aja dulu guys. Dapat segini. Dan ini aku ada nemu kelapa lagi guys. Kayaknya ini sisa orang deh, soalnya agak jauh gitu dari pohonnya. Aku lanjut cari ciput lagi, cari nipanya nanti aja deh pas udah mau pulang. Wih, lumayan juga ya dapetnya. Nah, aku memutuskan untuk ngambil nipa yang pertama aku cek tadi guys. Karena ini yang paling mendingan guys, yang masih bisa kegigit gitu walaupun udah tua. Sekarang udah mau maghrib, aku mau pulang dulu. Dadah. Bikin cincin dari daun pisang udah. Nah, sekarang aku mau coba pakai daun kelapa. Bisa nggak ya guys? Assalamualaikum guys, yuk kita coba bikin cincin dari daun kelapa. Yang kita butuhin daun kelapa yang udah kering kayak gini ya. Nah, ini aku udah siapin kertas yang digulung untuk ukurannya sesuaiin sama jari manis kita. Dan untuk alat-alat lainnya masih sama ya kayak yang kemarin. Nah, aku buang dulu lidinya guys, karena yang kita butuhin itu cuma daunnya aja. Lanjut kita gulung daunnya ke kertas yang udah disiapin tadi. Nggak lupa selalu dikasih lem ya. Aku bikin gulungannya setebel ini aja guys. Kita lepas gulungannya dari kertas tadi, lalu dikasih lem semua bagian guys. Tunggu lemnya kering, habis itu
diamplas. Aku mulai amplas dari bagian sampingnya dulu, habis itu bagian depannya. Dan sekarang cincin daun kelapanya udah bisa kita pakai guys. Nah menurut kalian bagusan yang mana nih, cincin daun pisang atau daun kelapa guys? Guys, kerang ini di tempat kalian namanya apa? Assalamualaikum guys, ini tuh kerangnya baru dapet dan masih seger. Nah di tempatku ini tuh namanya kijing. Kalau di tempat kalian apa nih guys? Setelah dibersihin, kijingnya mau aku rebus dulu. Aku mau masak yang simple aja guys. Habis direbus, kijingnya ini nanti mau aku cocol sama sambal. Nah cangkang kijingnya udah kebuka, tandanya udah mateng guys. Lanjut aku pisahin dari cangkangnya. Habis itu dibuang kotorannya dan dicuci sampai dirasa udah bersih. Sekarang aku mau bikin cocolan buat kijingnya dulu guys. Nggak lupa pakai air jeruk biar nggak amis. Udah jadi guys. Markimat, mari kita makan. Enak guys. Hari ini lagi kepengen makan rebung, jadi yuk kita cari rebungnya guys. Aku mau cek rebung di tempat biasanya, di dekat anak sungai, dan ternyata ada guys. Langsung aja kita petik. Nah kalau yang ini rebungnya tuh udah tinggi banget kan, udah jadi bambu dan gak bisa dimakan guys. Rebung yang udah aku petik ini nggak langsung aku bawa pulang, tapi mau aku kupas dulu guys biar nggak gatel. Nah aku mau kupas rebungnya tuh di anak sungai ini guys, tapi sebelumnya aku mau cari pakis dulu karena rebungnya tadi tuh berat, jadi aku tinggal dulu guys. Rencananya tadi tuh aku mau cari rebung aja, tapi emakku katanya kepengen pakis, jadi sekalian aja deh aku cari pakis. Nah aku udah kembali ke anak sungai tadi buat kupas rebungnya guys. Nah ini dia hasil hari ini. Sampai rumah pakisnya langsung aku potekin, terus rebungnya langsung aku iris, soalnya mau langsung dimasak malam ini guys. Kalau masakan hasil metik langsung kayak gini rasanya tuh lebih enak dan lebih-lebih deh pokoknya.